Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya menyimak dari sambutan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, pada pelantikan pengurus DPD Abdesi Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Mei tahun 2025. Ada hal yang menarik dari sambutan beliau pada pelantikan abdesi tersebut. Yang pertama berkenaan dengan budgeting yang selama ini desa-desa yang ada di Jawa Barat ini pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan lebih didasarkan pada tunai. Nanti ke depan tidak ada lagi tunai, tapi berbentuk transfer yang ini akan memudahkan dari sisi pertanggungjawaban bagi kepala desa. Kemudian juga yang sangat menarik sekali dan ini menjadi harapan kita bersama, ada sebuah identitas yang melekat di bangunan-bangunan pemerintahan desa, kecamatan, dan kabupaten. Ada sebuah identitas Kasundaan ya, yang memiliki standar. Ini setelah dilakukan kerjasama dengan ITB, mudah-mudahan ini bisa menjadi identitas bagi Jawa Barat untuk memperkenalkan keluar bagaimana prototipe bangunan-bangunan Kasundaan yang diawali oleh bangunan pemerintahan baik tingkat desa, kecamatan, provinsi, dan Jawa Barat itu sendiri. Kemudian selanjutnya mengenai rasionalisasi. Pada saat ini lebih tidak berdasarkan besaran anggaran, lebih didasarkan banyak jumlahnya desa, tidak berdasarkan pada jumlah warga yang ada di desa tersebut. Nanti ini akan menjadi pertimbangan bagi anggaran-anggaran yang ada di desa, lebih didasarkan pada jumlah penduduk yang ada di desa. Karena tidak sedikit di Jawa Barat ini ada yang memiliki desa yang jumlah penduduknya besar, ada jumlah penduduknya yang kecil. Dan mudah-mudahan ini rasionalisasi ini memberikan dampak keadilan bagi masyarakat desa. Kemudian juga desa-desa yang lebih dimajukan atau terdapat industrialisasi yang ada di desa itu sendiri, lebih banyak dominan ada industri-industri yang maju oleh industri yang ada di desa. Sebaiknya ini kami sangat setuju sekali bagaimana dari sebuah pemerintahan desa ditingkatkan menjadi kelurahan yang bersifat administrasi. Mengenai pemilihan ke Pilkades nanti ke depan tidak lagi akan dilaksanakan berdasarkan e-voting, yang mudah-mudahan ini menselaraskan dengan suasana kekinian di mana elektronik akan menjadi salah satu sarana bagi pemilihan kepala desa langsung yang ada di Jawa Barat. Kemudian berkenaan dengan standarisasi mengenai pengupahan kepala desa yang bisa minimal setidaknya 5 juta untuk kepala desa. Ini juga sangat diharapkan oleh kepala desa, minimal ada standarisasi tergantung daripada kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Selanjutnya mengenai persoalan hukum yang ada di desa ini akan diadakan MOU baik kejaksaan atau kepolisian tingkat provinsi Jawa Barat, di mana akan memberikan kesempatan BPK untuk mengaudit desa-desa di mana ketika terjadi persoalan kerugian negara yang didapat oleh BPK, baru kepolisian ataupun kejaksaan ini untuk masuk. Saya kira itu yang saya tangkap, dan banyak sekali daripada sambutan beliau dalam pengukuhan dan pelantikan pengurus DPD Abdesi Jawa Barat. Kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati
filosof seniman kita, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Pak Buki Wibawa, dan seluruh anggota hadir di sini. Ada senior saya, mantan Wakil Bupati Garut, Pak Eno. Terima kasih karena anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada juga mantan Ketua Abdisi Provinsi Jawa Barat, sekarang anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan tidak lupa terhadap seluruh sahabat-sahabatnya yang nasibnya masih jadi kepala desa. Dan kemudian juga ini mohon nanti Pak Eno kalau anggota Komisi 5, kalau DPRD Provinsi Komisi 5 Maula Akbar, mohon kalau ke Garut langsung digerebek. Tepuk tangan, terlalu lama kayaknya pacaran, saya sampai cemas. Kemudian ini hadir semua, dan kita hari ini dijaga oleh Maung Siliwangi, Pangdam 3 Siliwangi. Maung asli dari Maung Jajaden. Kemudian kita juga dijaga oleh Maung Lodaya, itu Maung Siliwangi. Ini ada Maung Lodaya Kapolda Jabar. Kemudian juga dijaga juga oleh Bukajati yang hari ini diwakili oleh asisten Tata Asdatun, terima kasih. Dan wakil rektor ITB ada Pak Bupati Cianjur, ganteng halus, sudah berani sekarang, maksudnya berani lihat yang lain selain istrinya. Enggak, dia sudah berani ngambil sampah, ngambil ini, ngambil itu, sudah berani. Dan saya targetkan seluruh daerah di Jawa Barat harus tertata rapi dan bersih. Kemudian juga ada Bupati Sukabumi, ini wajahnya itu kelihatan lesu, duit eueuh, jalan butut, udah bisa angges ku ngopi pan kuluneangan begitu. Terima kasih. Ada Pak Wakil Bupati Kerawang, Pak Wakil Wali Kota Banjar, ini ada Wakil Bupati Wong Indramayu. Kalau di tempat lain Bapak Aing, di Indramayu tadi malam Bapak Rean. Ada Wakil Bupati Majalengka, ada Wakil Bupati Kuningan, ada Wali Kota Banjar, ada Wakil Bupati Sumedang, terus kemudian mana lagi? Bupati Bandung Barat. Ada Wakil Bupati Bandung Barat. Terima kasih. Garut belum? Ada, nggak usah disebut. Sudah satu paket itu. Menantu sebentar lagi. Tidak ada jalan lain kecuali ditikahkan daripada digerebek ku Hansip. Seluruh hadirin yang hadir, pertama begini, saya menyampaikan ada kekacauan dalam pembangunan di Jawa Barat. Pertama adalah kekacauan di tata ruang. Tata ruangnya kacau. Kenapa tata ruangnya kacau? Karena pendekatannya politik, bukan konservasi. Karena pendekatannya politik, maka tata ruang syarat dengan kepentingan politik. Di sini daerah saya, di sini tanah saya, maka harus dibangunkan jalan menuju ke sini agar tanahnya naik. Ini tanah saya sebelah sini, kalau dibuat kawasan perumahan maka tanahnya naik. Ini tanah saya di sebelah sini, kalau dibuatkan nanti untuk kawasan industri maka tanahnya naik. Irasional itu melahirkan kekacauan di dalam pembangunan, dan akhirnya target pembangunan, keberhasilannya, kemakmurannya, keadilannya tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Karena keadilan bisa tercapai manakala bahan pijakannya benar. Untuk itu, tahap pertama pemerintah Provinsi Jawa Barat itu melakukan evaluasi tata ruang. Evaluasi tata ruang perlu dilakukan untuk meletakkan agar pembangunan ini seiring sejalan, seirama dengan seluruh semesta. Karena kita ini numpang. Numpang di mana? Kita numpang di bumi. Numpang di dunia. Karena numpang di bumi maka kita harus taat pada hukumnya bumi. Kita numpang di mana lagi? Kita numpang di daerah aliran sungai. Kita harus taat pada hukumnya daerah aliran sungai. Kita numpang di
tepi pantai, maka kita harus taat pada hukumnya tepi pantai. Gak bisa alam ini mengikuti hukum kita, maka kita harus mengikuti hukum alam. Hukum alam itu yang punya ketentuan Allah, yang tidak bisa dirubah-rubah. Sistemnya adalah pasti, ilmunya adalah IPA, fisika, matematika, biologi, kimia. Karena ini tidak bisa dibantah, karena ini adalah titah. Karena titahnya sebutnya tasbih. Maka orang yang melawan pada alam, sesungguhnya dia melawan pada Allah dengan tasbihnya seluruh semesta. Dalam kaidah Islam diajarkan bagaimana memahami tata ruang, bagaimana memahami alam. Maka lahirlah Nabi yang mengerti bahasa alam, namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini harus dilakukan. Kenapa? Karena kita ingin mencapai sebuah target masa depan. Masa depan apa? Kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan yang gemah ripah repeh rapi. Kehidupan yang gemah ripah repeh rapi itu masyarakatnya adalah nganing kacai jadi salewi kadarat jadi salogat. Artinya apa? Dia ke air kemudian bersenyawa dengan airnya, dia di tanah bersenyawa dengan tanahnya. Maka prinsipnya adalah doanya orang Sunda, jauh tinubalai parak kana rejeki, pahing geti pahang tulang. Jauh tinubalai apa? Dijauhkan dari musibah. Parak kana rejeki apa? Didekatkan pada rejeki. Jauhkan pada musibah dulu, baru rejeki. Bukan nyari duit dulu, bukan. Buat tata lingkungan yang menjauhkan diri dari musibah. Jauh dari musibah, maka dia akan mendapatkan rezeki, ketenangan, kenyamanan. Anda ngambil duit seenaknya, ngeruk alam seenaknya, tidak akan jadi rezeki. Kenapa? Karena akan dekat balai, akan ada musibah, akan ada bencana. Ini penting. Nah, kemudian pahing getih, pahang tulang. Maka makanan yang dikonsumsi, air yang dikonsumsi, udara yang dihirup, matahari yang diserap, itu harus melahirkan pahing getih. Darah kita harus pahit. Pahit bagi apa? Pahit bagi penyakit. Dan kemudian tulangnya harus paham, tulang-tulangnya harus kokoh. Maka siklus alamnya harus ditunjang dengan siklus sanitasi, ekosistem, tata ruang, tata bangunan. Ini harus dibangun. Apa sih kelemahan pemimpin kepala desa hari ini? Saya jujur katakan, kepala desa hari ini menjelma menjadi ahli administratif, menjelma menjadi pekerja administratif. Tidak, saya sudah tidak bisa membedakan mana kepala desa, mana pegawai. Kenapa? Mana kepala desa, mana pegawai? Hidupnya di otaknya cuma satu. Iya dana desa, iya siap, asup, administrasikan. Kumahanya caranya nyokot tapi teka panggih. Makanya teriak-teriak, Pak, tolong kami jangan diperiksa, Pak. Nyari si nyokot lagi detik, pasti diperiksa. Ini harus dibenerin. Ini saya terus terang begitu. Karena saya hidup di desa. Kenapa kehilangan? Ya itu kehilangan yang kedua kepala desa ini adalah kehilangan watak culture, watak budaya, watak pemimpin lingkungan, watak pemimpin yang dia punya garis leluhur pada karukun yang di desa itu. Kehilangan hubungan dengan masa lalunya kepala desa, kehilangan hubungan dengan leuweung larangannya, kehilangan hubungan dengan mata airnya, kehilangan hubungan dengan pohon yang disakralkannya. Hubungannya sudah tidak ada. Karena hubungannya tidak ada, lahirlah para kepala desa yang gelisah. Gelisah apa? Duit cukup, mobil banyak, tapi gelisah terus. Kenapa? Karena lingkungannya tidak bisa menerima, leluhurnya tidak bisa menerima, leluhurnya marah. Makanya hidupnya tidak ada ketenangan dan kedamaian. Untuk itu, Abdesi harus mengajarkan para kepala desa untuk kembali pada lingkungan, kembali pada alam. Pembangunan industri boleh berkembang, boleh seiring dengan perubahannya, tetapi tata ekologi, hubungan emosional dengan masa lalu, hubungan emosional dengan leluhur, mata air harus dipertahankan, leuweung larangannya harus dipertahankan, sanitasi lingkungan harus dipertahankan. Ini adalah prinsip dasar pembangunan. Dan ini bukan daerah tradisional, ini daerah modern. Anda mau pergi ke Australia, mau pergi ke Inggris, mau pergi ke Swiss, mau pergi ke Prancis, kemanapun ya desa itu culture. Mau pergi ke Jepang ya culture, budaya, lingkungan. Cuman bedanya budaya mereka sudah dibuat dalam undang-undang yang kuat. Kita undangnya rubah tiap tahun, tiap waktu seiring dengan kepentingan para pengambil keputusan di undang-undang itu.
Nah, makanya saya mengajak pada sekarang kepala desa Bang Lingkon, saya tinggal di desa kok. Ngerti? Mati kutu kepala desa nggak punya inisiatif. Ngurus sampah aja nggak bisa, sapu aja nggak bisa. Aparat desa hari ini dari mulai sekdes, kemudian para kaum semuanya nyaris nggak pernah turun ke lapangan, nggak pernah ke sawah, nggak pernah periksa lingkungan, sibuk di administratif, ngeberesin siltap, ngeberesin dana desa, sibuk semuanya. Sehingga apa bedanya desa dengan kelurahan? Untuk itu perubahan ini harus dibuat. Maka saya hari ini kerjasama dengan ITB. Saya harapkan ke depan nanti ada dari ITB, dari UI, dari Unpad akan saya bagi itu menjadi konsultan di setiap kecamatan, satu kecamatan satu konsultan. Konsultannya apa? Saya ingin tata ruang desanya. Saya ingin ada marketnya, di sini bangun ini, di sini ruang terbuka hijaunya. Sekarang di desa nggak ada. Seiring perkembangan penduduk makin tinggi, jumlah orang makin banyak, rumah berdempet-dempetan, sanitasi lingkungan kacau, buang MCK-nya ke sungai, buang limbah rumah tangga ke sungai, buang sampah ke sungai. Orang desa hari ini nggak ngurus sampah, padahal sampahnya sampah plastik berantakan di mana-mana, semuanya masuk ke sungai. Rata-rata kepala desanya nggak peduli. Ini harus dibenahi. Karena ini harus dibenahi, maka harus Pak Sekda itu tata ruang Jabar nanti harus bisa mengatur di desa, Pak. Kalau enggak kacau. Habis itu BPN-nya, ATR-nya main rekomendasi aja, kadesnya kirim rekomendasi untuk bikin sertifikat di daerah sepadan sungai, lahirlah 12 sertifikat, ratusan sertifikat. Sertifikat itu lahir dari mana? Ya dari desa dan kelurahan. Salahnya BPN itu ada alat ukurnya, ada tukang ukurnya. Kok tukang ukur nggak baca undang-undang? Kan nggak boleh bangun bangunan di daerah sepadan sungai, di daerah aliran sungai, di hulu sungai, kan nggak boleh situ-situ berubah jadi perumahan dan pemukiman. Ini kacau, ini kacau kenapa? Karena kokolot lemurnya sudah tidak ada. Tokoh-tokoh di desa yang ngerti kebudayaan, ngerti lingkungan, hari ini tidak ada. Regenerasi di kampung-kampung sibuk banyak sekali tokoh-tokoh organisasi dan orang-orang pinter, tapi nyaris tidak bisa mengurus desanya. Sibuknya di mana? Laporin dana desa, laporin siltop, itu ini, laporin. Kepala desa tiap hari di mana? Tiap hari menerima tamu, datang gocap, datang cepet, nyumput, rusak Pak di negara. Saya nggak mau. Anda tahu, ribut orang banjir di Bekasi, ribut orang banjir di kota Bekasi, ribut orang banjir di Bogor. Berapa rumah yang hari ini sudah bersertifikat harus dibebaskan, kalau ingin dinormalisasi nilainya berapa? 8 triliun. Gak bisa. Duit dari mana? Saya hanya sanggup untuk tahap pertama 300 miliar dulu. Iuran antara kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dengan Pemprov. Tapi kita ngomong banjir sampai kiamat nggak akan bisa beres. Ada demo masyarakat di Bojong Kulur, Bogor, nantang KDM untuk ngeberesin Kali Cilengsi dan Cisarua dan Kali Cikeas. Belum Bapak demo saya sudah ke situ. Saya sudah bawa alat berat, Pak. Alat berat saya nggak bisa turun. Kenapa? Seluruh sungainya sudah berubah jadi perumahan pemukiman dan bersertifikat. Siapa yang bikin sertifikat? Ya rumah-rumah yang mereka tinggali. Lah, ini negara sebentar lagi tenggelam. Untuk itu diperlukan cara berpikir di otak kita. Jangan hanya duit, Pak. Rezeki itu datang dengan sendirinya secara alamiah. Tetapi yang paling penting adalah saya ingin kepala desa mulai punya keberpihakan pada lingkungan. Kepala desa ngurus sampah, mengutin sampah, daerahnya bersih. Dan saya tidak akan menurunkan uang provinsi pada desa yang tidak bisa ngurus sampahnya sendiri. Maka nanti lahir teknologi nanti yang dikelola oleh Kodam, punya Mota, nanti dikelola oleh ITB, nanti lahir di desa-desa. Maka concern saya di tahun ini, saya udah ngomong ke Pak Sekda, concern kita di tahun ini selain pembangunan jalan adalah penanganan sampah
dari pusat ibu kota provinsi Jawa Barat sampai pusat-pusat desa di seluruh Jawa Barat. Itu jangan dulu yang lain, fokus. Saya sudah minta ke Menteri Desa, sudahlah duit dana desa ini fokuskan pada aspek-aspek yang menjadi kebutuhan pokok. Sampai kiamat desa nggak akan pernah maju karena dana desanya dalam setiap tahun dibagi rata. Saya tahu kok, harusnya bangunnya per blok, per RW. RW ini dana desanya sekian, dari kabupaten sekian, RW ini dari provinsi sekian. Malah saya ngajak di perencanaan APBD 2026-2027 ke seluruh kabupaten kota, mari kita bangun desa per RW, kita bangun. RW ini kewajiban kabupaten, RW ini kewajiban provinsi, RW ini kewajiban pusat. Bangun secara paripurna, sanitasi lingkungannya, rumah rakyat miskinnya, jalannya yang berkualitas. Nggak bisa polanya sekarang duit 100 juta dibagi 25 ewang ke RT, kemudian dipasangkan jadi jalan lingkungan, aduk tempelkan tahun harap coplok deui. Dibikin ketahanan pangan, doma batur di aku. Iya balong batur di aku dipoto. Itu foto naon ketahanan pangan, doma batur, hayam batur. Gak bisa. Harus rencana antara ide gagasan besar kita yang dikelola di gedung sate seperti ini belum tentu nyambung ke teknis kalau para pengambil keputusannya nggak ngerti. Nah jadi ini harus dibenahi. Nah kemudian yang berikutnya adalah apa pesannya? Jangan diperiksa. Saya ingin menyampaikan, Pak, saya sudah, kita koordinasi dengan Mendes, seluruh belanja desa nanti pakai e-budgeting. Itu cara yang efektif. Kenapa? Kalau e-budgeting maka seluruh dana yang terkelola tidak boleh penggunaannya, pengeluarannya tunai, semuanya harus transfer ke RT, transfer ke panitia, transfer ke manapun transfer. Anda nggak akan capek lagi ketika didatangin orang, cukup liatin bukti transfer, pasang di depan kantor desanya, ini belanja sekian, ini transfer sekian ke saya, ini penerimanya, ini nomor rekeningnya, selesai Pak. Pemeriksaannya juga bisa jarak jauh, nggak usah didatengin. Kan seperti itu. Ini cara untuk apa? Biar desa tenang. Tetapi di balik itu juga kepala desa harus mendapat perhatian. Kenapa? Kepala desa ini ada yang gajiannya 4 bulan sekali, tergantung bupatinya. Tergantung bupatinya. Saya dulu ketika jadi bupati, kepala desa gajiannya 4 bulan sekali. Saya jadi bupati waktu itu langsung per bulan saya rombak. Dulu kepala desa bikin pemilihan kepala desa iuran calonnya. Saya jadi bupati waktu itu nggak boleh iuran, biayanya harus disiapin oleh Pemda. Waktu itu gambarnya ganas, kemudian kadu, saya ganti dengan foto orang. Waktu itu satu desa itu satu TPS panjang, saya rubah itu per TPS per RT. Nanti sebentar lagi kita coba Jawa Barat pemilihan kepala desa dengan e-voting. Kita coba e-voting. Sudah, nanti daerah yang sudah maju kemudian bikin e-voting. Sudah, karena e-voting kepala desa mudah kontrolnya. Kita coba nanti dengan e-voting. Kenapa? Kita harus mengalami sebuah proses kemajuan. Nah, untuk itu ini diperlukan orientasi. Sehingga apa saya kita nanti bicara dengan bupati wali kota harus ada standarisasi pengupahan kepala desa. Gak bisa satu desa ini segini di sini begini, gak bisa. Ini standarnya Jawa Barat harus ada. Kalau saya sih tetapin kepala desa itu minimal upahnya 5 juta itu minimal di atas UMK minimal. Dan tidak boleh telat, dia harus tiap bulan tanggal 3 atau tanggal 4 tank masuk, tanggal 4 tank masuk, tanggal 4 masuk. Saya sudah membuat rencana program di 2027 untuk mendorong ekonomi pedesaan. Maka nanti saya akan menyiapkan agar uang itu langsung turun ke RT, turun ke RW, turun ke 5. Saya sudah buat konsep itu. Tetapi saya tidak akan dulu melakukan sekarang. Kenapa? Saya harus menyelesaikan program-program besar dulu. Jalannya harus bagus, irigasinya harus bagus, gedung sekolah harus bagus, gedung rumah sakit harus bagus, layanan publik pemerintah harus bagus. Uangnya tidak akan dulu saya bagi-bagi kemana-mana. Untuk apa? Selesaikan hal yang besar. Setelah itu kita bikin rasa keadilan. Ini cara. Nah, untuk itu saya menginginkan kepada kepala desa ini, sahabat saya, teman saya, selama ini selalu setia pada saya, terutama Abdesi, dan saya juga harus juga memiliki rasa cinta pada kepala desa untuk meningkatkan kesejahteraan aparaturnya, dan kemudian juga rasa cinta untuk
tidak bagi kepala desa terjerat oleh kasus hukum. Nah, bagaimana caranya agar kepala desa tidak terjerat kasus hukum? Gampang. Karena desa itu kan kecil. Nanti kita bikin MOU saja dengan Pak Kapolda, dengan Pak Bupati. MOU-nya apa? Pemeriksaan kepala desa dilakukan setelah ada hasil kerugian negara yang diaudit oleh BPK, BPKP. Nanti bisa kerjasama dengan BPKP. Jadi audit dulu, ada kerugian negara, baru diperiksa, ya kan? Nah, ini yang akan saya usulkan khusus kepala desa. Kenapa? Anggarannya juga kecil. Anggarannya kecil. Nanti diperiksa. Jadi setelah jadi orang boleh Anda dilaporin oleh lawan politik Anda, oleh berbagai kelompok masyarakat yang tidak suka pada Anda, tapi kalau laporan itu tidak dilampirkan kerugian negara, maka laporan itu tidak bisa diproses. Maka saya akan membuat audit kerugian negara, audit rutin, yaitu audit dibuat dalam setahun 2 kali. Yang berikutnya adalah Pak teman-teman ITB, nanti harus kita punya rumusan. Ini harus punya identitas. Kantor gubernur seperti ini, kantor bupati itu seperti ini loh desainnya, kantor camat seperti ini desainnya, kantor kades lurah itu seperti ini. Tidak jalan sendiri-sendiri. Kantor kepala desa siga istana tihangna gede haruleng we ketara ada fungsina. Kan nanti harus didesain Pak. Desainnya untuk apa? Nanti di setiap desa harus ada balai pertemuan desa, tempat bertemunya masyarakat, tempat interaksinya masyarakat, karena ruang desa semakin sempit. Yang berikutnya adalah Pak Kepala BPMD seluruh Provinsi Jawa Barat, rasionalisasi desa. Kenapa? Karena ada desa yang penduduknya 3.000, ada desa yang penduduknya 150.000. Sedangkan alokasi dananya nggak beda. Bagaimana desa yang 3.000, ada desa yang 2.000, ada desa yang 1.500, ada desa yang penduduknya 150.000, sama dengan satu kota di Kalimantan. Ini harus dibuat rasionalisasi. Di sini saya punya gagasan, desa-desa yang sudah mengalami industrialisasi, yang masyarakatnya sudah masyarakat heterogen, kebanyakan perumahan pemukimannya adalah dikembangkan oleh developer, harus segera dirubah menjadi kelurahan. Sudah beda segmennya. Kenapa harus dirubah jadi kelurahan? Karena kalau dibuat tetap jadi desa, politiknya politik demokrasi terbuka, itu nanti banyak yang jadi kepala desa tidak ngerti budaya di situ, tidak ngerti sejarah di situ, karena dia urban dengan jumlah yang banyak dan penduduk aslinya tinggal 500, sedangkan penduduk pendatangnya sudah 30.000. Ini sangat tidak baik. Kenapa? Culture. Karena ciri khas desa itu adalah kepala pemerintahan dan kepala adat. Kalau presiden itu kepala pemerintahan dan kepala negara, maka melekat dua dalam diri presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan, dan itu melekat pada diri kepala desa. Ya dia tokoh adat, ya kepala adat, ya dia kepala pemerintahan. Ya dia harus punya hubungan administratif dengan auditor, BPK, BPKP, inspektorat. Dia hubungan administratif dengan bupati, dengan camat, dengan menteri desa, dengan presiden, dia punya, tetapi dia harus punya hubungan emosional spiritual dengan seluruh semesta yang menjadi cikal bakal asal muasal penciptaannya di sana. Maka lahirlah yang disebut dengan hajat lemur. Nah, hajat lemur itu oleh orang barat diterjemahkan menjadi hari bumi. Nah, ini barangkali besar. Untuk itu saya minta perguruan tinggi Institut Teknologi Bandung sebagai perguruan tinggi ternama di Indonesia dan di dunia yang telah memberikan kontribusi yang besar bagi peradaban Indonesia. Saya ingin ITB memberikan kontribusi bagi satu, tata ruang di Provinsi Jawa Barat, yang kedua, tata bangunan Provinsi Jawa Barat, yang ketiga, pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan di Provinsi Jawa Barat, yang keempat, pengelolaan teknologi tepat guna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian,
di bidang peternakan, di bidang perikanan, dan di bidang sains lainnya, sehingga desa itu tumbuh menjadi kekuatan basic peradaban yang bukan hanya berorientasi pada output dan outcome dari sebuah kebijakan negara, tetapi lebih dari itu desa tumbuh menjadi simbol-simbol peradaban. Sampah peradaban di kota tidak boleh tumbuh di desa, plastik tidak boleh tumbuh di desa, tawuran tidak boleh tumbuh di desa, budaya individualistik tidak boleh tumbuh di desa. Dan yang terakhir, tugas desa hari ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan. Industri yang ada sekarang berkembang di Subang, di Kerawang, di Indramayu berkembang, dan Cirebon harus menyerap kaum perempuan yang ada di sana sehingga bisa bekerja di sektor industri dengan baik dan mendapat upah yang layak bagi kesejahteraan keluarga. Itu solusi. Perempuan-perempuannya diajarin, Pak Ketua DPRD, diajarin keterampilan berbisnis, diajarin keterampilan, dia memiliki keterampilan berwirausaha, menekuni peternakan, perikanan, anyaman, terus jadi perempuan-perempuan mandiri. Kenapa? Orang tua kita dulu hidupnya susah-susah, daek ngarambet, daek ngarit, kemudian tidak ada yang menyimpang dalam hidupnya, melahirkan anak-anak dan cucu-cucu yang soleh, sampai cucu-cucunya bisa menikmati jadi kepala desa karena keturunan dari akinya. Kenapa bisa? Karena perempuan gengsian. Kenapa berubah begitu perempuan Jawa Barat? Gengsian. Kunaon gengsian? Ngaramet embung, metik teh embung, papanasan embung, duit hayang gede, kuota hayang loba, HP hayang anyar. Nyalamun boga salaki kanu sasama mah pan moal beunang, nya kudu kan boga pamajikan nu puguh duitna. Da rata-rata nu boga pamajikan mah sok bager kanu anyar mah, mere duit ka pamajikan mah sok hitungan. Kebijakan fiskal ke depan, kami akan memiliki kebijakan fiskal adalah bagi hasil untuk daerah penghasil air dan penghasil oksigen. Untuk apa? Karena mereka jaga gunung, diperlukan anggaran yang cukup agar tenang di gunungnya. Mereka perlu jaga laut, diperlukan anggaran yang cukup untuk tenang di lautnya. Mereka adalah untuk menjaga sumber mata air dari Cimanuk, dari Saguling, semuanya sumber mata airnya mereka diperlukan, sehingga orang-orang yang di gunung tidak usah berpikir ingin jadi kades seperti di Bekasi. Begitu saya ucapkan terima kasih, selamat buat para kades dilantik. Ini adalah pelantikan pertama Asosiasi Kepala Desa di Gedung Sate. Tempatna teu mayar, diukna gratis, sound systemna halus. Siap pelantikan asosiasi dihadiran ku Kapolda, ku Pangdam, Kajati, Ketua DPRD, para anggota DPRD provinsi. Siap. Mangkake nuhun sia teh balager ka aing. Pamajikanana kamari ngadarukum ka aing, pamajikanana. Kunaon si kuring percaya ka pamajikanana, aing leuwih percaya ka pamajikan kades dibanding ka kadesna. Itu Pak, itu politik saya. Politik saya itu lebih percaya sama istrinya kades dibanding ke Pak Kades. Sabab Pak Kades nama politisi. Setiap jelema nu datang butuh politik, iya saya dukung, iya saya dukung. Geus sabaraha hiji anggota DPR korban kades. Sekarang ke depan kepala desa tidak boleh lagi ada yang merekomendasikan merubah girik, kikitir untuk dibuat sertifikat di area tanah negara, nggak boleh. Ya menang, wae disumpahan sia. Kepala desa nu ngaruk sakala, anu ngaroba nyeun sertifikat di tanah negara, daerah aliran sungai, di leuweung, di gunung, kalau urut sirungan ka handap teu akaran 7 turunan sia. Ribu hirupna sangsara balangsana. Mudah-mudahan pemerintahan Pak Prabowo Subianto jantan pemerintahan terkuat, terkokoh, termakmur dan termaju. Atur nuhun, alhamdulillah, dina sim kuring teras tiasa kade ieu teh
kedua ya asup ke gedung sate urang ya can pernah asup ke ruangan kantor gubernur di dia sekali-kali acan tiba-tiba ngajabat mulek we aing sia mun aing we mulek sa Jawa Barat ku aing kapapal muanya sia ti bangsa desa mapai tiap RW teu kapapal sia teh muanya sia ulin ke belah ditu kaberi ulin ke belah ditu kaberi muanya sia di RW sia runtah teu kapangi sia susukan teu kapangi guys ayeuna sing harus jadi kepala desa na saya tidak akan memberikan jaminan kepala desa tidak akan dilapor-laporin, tidak bisa. Kepala desa yang melanggar hukum, tidak bekerja dengan baik, menyimpangkan anggaran secara berlebihan, pasti akan kami proses. Anu nemen deh gitu. Ngerti? Punya bupati kepala desa tidak boleh diproses, tidak bisa. Tegang begitu kami. Proses. Pak Abdi sih proses kepala desa yang tidak, tetapi seluruh proses itu kami akan membuat mekanisme, yaitu setahun anggaran auditnya sudah selesai dilakukan sehingga kerugian negaranya terbaca, dan apabila kerugian negaranya masih di bawah ambang batas wajar di bawah 200 juta segera dikembalikan ke kas daerah, biasanya 60 hari kerja ya kan Pemda geser gitu bener tuh kan 60 hari kerja kembalikan ke kas negara. Setelah itu baru proses pidana atau dibuat TGR, hutang yang harus dibayarkan ya, asal niatna halus teu kudu sieun. Nah kitu nu kami atur, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.